Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024, LPTK Universitas Mataram, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran untuk melengkapi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, bertempat di SMK Negeri 1 Pringgerate pada materi menentukan nilai min data tunggal dan data berbobot. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, anakku sekalian, pagi hari ini semangat ya? Betul, semangat? Baik, kalau begitu anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita dulu berdoa biar apa yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan salah satu di antara kalian pimpin doa. Ika, silakan pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, anakku sekalian, sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Yakin sudah siap? Siap. Baik, semangatnya dulu. SMK bisa. Sudah siap belajar anakku sekalian? Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran matematika pada pagi hari ini, silahkan masukkan ke dalam mejanya atau tasnya. Nah, silahkan keluarkan buku matematikanya, ballpointnya, dan yang berkaitan tentang pelajaran matematika pada pagi hari ini. Oke, sudah siap? Baik, anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak terlebih dahulu mau menanyakan siapakah yang tidak hadir pada pagi hari ini, ya? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Yulia. Oke, Yulia. Yulia kemana anakku sekalian? Sakit. Oke, sakit ya. Udah dijenguk tidak? Belum. Oh, belum. Ya, baik anakku sekalian. Oke, anakku sekalian, pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang bagaimana kita itu akan melaksanakan pembelajaran pada materi pemusatan data statistika ya, pada penentuan nilai min atau rata-rata data tunggal atau data berbobot. Anakku sekalian, di dalam kita mempelajari nilai min, rata-rata data tunggal ini tentu sekali nanti setelah kita belajar tentang materi ini, anakku sekalian, ada harapan, ada cita-cita, keinginan yang kita akan peroleh setelah kita belajar tentang nilai min atau rata-rata data tunggal atau data berbobot ini anakku sekalian. Nah, harapan ini itu adalah seperti apa yang kita tuangkan ya, yaitu adalah di dalam tujuan pembelajaran yang kita akan peroleh, yang kita harapkan nantinya setelah kita melaksanakan proses pembelajaran ini ya. Apa sih yang kita harapkan nantinya? Nah, yang kita harapkan di sini adalah yang pertama yaitu adalah bagaimana nantinya itu adalah menentukan konsep penentuan nilai min data tunggal ya.
Jadi kita akan menentukan konsep nilai min data tunggal. Yang kedua yaitu adalah kita akan mampu nanti menentukan nilai min data tunggal yang bentuknya itu adalah data berbobot. Nah, yang ketiga anakku sekalian yang tidak kalah penting dari harapan kita setelah belajar ini adalah bagaimana nanti kita akan mampu menyelesaikan penentuan nilai min data tunggal secara kontekstualnya atau secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari harapan ini tentu nanti ada manfaat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaannya nanti materi ini setelah kita paham, setelah kita memiliki ilmu tentang penentuan nilai min ini ya. Nah, di restoran contohnya anakku sekalian, sesuai dengan jurusan kalian. Jadi Anda nanti akan mampu membagi porsi itu dengan cara yang rata ya. Sesuai dengan porsi atau takaran-takaran itu di restoran. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah di masyarakat anakku sekalian. Kalian semua ini tentu sekali akan kembali ke masyarakat nanti ya, atau lingkungan keluarga. Nah, di sini nanti siapa tahu nanti ada yang meminta kalian membagi harta waris. Bagaimana kita berbagi secara adil ya. Oke, itu tujuan yang kita harapkan dan manfaat yang kita harapkan setelah kita mempelajari tentang materi ini anakku sekalian. Nah, baik anakku sekalian, jadi nanti di dalam proses pembelajaran ini terlebih dahulu Bapak sampaikan dulu tahapan pembelajaran yang kita akan lalui nantinya ya. Dan ini semua nanti Bapak akan jadikan sebagai penilaian buat kalian semua. Semua Bapak akan nilai nantinya. Pertama yaitu adalah nanti kita akan mengamati masalah ya, yang kita akan pecahkan nanti, yang kita akan diskusikan nantinya, yaitu dengan cara berkelompok. Bapak sudah bagi kelompoknya? Ya, nanti kita akan berdiskusi di sini anakku sekalian ya. Dari kelompok yang Bapak bagi secara heterogen ini nanti kita akan berdiskusi. Hasil dari diskusi kalian, LKPD yang Bapak berikan itu adalah yang berisi tentang bagaimana penanganan masalah atau proses masalah yang akan kalian diskusikan nanti akan Anda presentasikan di depan hasil diskusi kalian ya. Baru nanti kita akan konfirmasi atau salah satu di antara kelompok yang lain bisa menanggapi dari hasil presentasi teman yang presentasi di depan. Kemudian yang terakhir itu adalah Bapak akan menilai sejauh mana kalian sudah menerima materi ini, sejauh mana paham tentang materi yang Bapak sampaikan ya, yaitu adalah Bapak akan memberikan kuis atau latihan soal. Oke, baik anakku sekalian, kita lanjut ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan pengamatan masalah ya, mengamati masalah yang Bapak tayangkan ini. Oke, baik. Coba Ika baca. Siapa ini? Pak Hairul adalah seorang pengusaha dan jutawan. Oke, ya. Berikutnya. Pak Hairul adalah seorang pengusaha dan jutawan. Dia memiliki 5 anak laki-laki. Ya, ingat ya. Udah kenal Pak Hairul tidak? Wah, kenal banget ya, kenal banget ya. Oke, jadi Pak Hairul ini adalah seorang pengusaha dan jutawan. Dia memiliki berapa anak? 5. Oke, dia memiliki 5 anak laki-laki. Oke, baik. Siapakah anak pertama? Gofur. Ya, Gofur ya. Yang kedua? Guys. Ya, guys ya. Yang ketiga? Juna. Ya, yang keempat? Zen. Ya, yang kelima? Ruslim. Masya Allah, ganteng-ganteng ya. Nah, ganteng sekali anaknya Fairul ini, 5 ganteng-ganteng ya, atau laki-laki semua. Baik. Oke ya. Jadi Pak Hairul ini itu adalah memiliki 3 usaha nak ya. 3 usaha. Yang di sini itu adalah ada restoran durian dengan penghasilannya 35 juta rupiah. Kemudian yang kedua restoran tulip yaitu adalah 20 juta rupiah. Dan restoran Lombok adalah dia memperoleh penghasilan 45 juta rupiah. Besar tidak?
Wow, ya besar ya, dia seorang jutawan Pak Hairul ini ya. Jadi Pak Hairul ini anakku sekalian ya, yang mana dia seorang pengusaha dan jutawan ini, dia berkeinginan pada bulan Januari ya, itu adalah Pak Hairul kepingin dia membagi hasil usahanya, keseluruhan hasil usahanya dari 3 restorannya itu ya, kepada siapa? Kepada 5 anaknya yang ganteng-ganteng tadi. Ya, yaitu adalah ada Gofur, ada Gais, ada Juna, Zen, dan Ruslim. Tentu sekali di sini ingat kata kuncinya anakku sekalian, dia bilang yaitu adalah dengan cara yang adil, biar tidak ada yang dirugikan. Kira-kira di dalam ilmu agama itu apa sih yang adil itu? Yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang sesuai dengan kebutuhannya. Ayo, apa lagi? Bagus, 100 sih Kak. Ya, luar biasa. Ada lagi? Bagi sama rata 100, Yuli, luar biasa ya. Artinya adil itu di dalam agama juga belajar gitu kan. Adil itu adalah bagi sama rata. Nah, jadi Pak Hairul ini anakku sekalian kepingin membagi secara adil. Biar tidak ada yang dirugikan. Hati-hati kalau ada yang dirugikan nanti bisa bertengkar kan. Nah, next. Pertanyaannya, bagaimanakah cara Pak Hairul membagi hasil usahanya agar tidak dirugikan? Ingat ya. Yang kedua, berapakah yang didapat setiap anak Pak Hairul dari pembagian hasil usahanya? Antara pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2 ini saling keterkaitan anakku sekalian. Oke, jadi ini permasalahan Pak Hairul ini itu adalah nanti kita akan bantu Pak Hairul ya anakku sekalian untuk memecahkan masalahnya Pak Hairul ini karena dia bingung bagaimana sih caranya membagi secara adil ya. Nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok yang Bapak sudah bagikan secara heterogen, tidak Bapak milih-milih ya. Jadi nanti kalian berdiskusi ya, pecahkan masalahnya Pak Hairul ini, selesaikan masalahnya Pak Hairul ini ya, yaitu bagaimana caranya Pak Hairul ini membagi hartanya itu dengan cara yang adil. Yang kedua, berapa sih yang didapat setiap anaknya Pak Hairul ini ya, biar tidak ada yang dirugikan. Oke, anakku sekalian, nanti kalian akan berdiskusi di dalam LKPD yang Bapak akan berikan. Berdiskusi dengan teman, kemudian Anda pecahkan masalahnya lewat LKPD yang Bapak akan berikan. Sudah siap anakku sekalian? Kelompok 1 Theta, kelompok 2 Alpha, kelompok 3 Beta. Oke, baik anakku sekalian, saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Silakan tulis nama kelompokmu di pojok atas kanan ya. Kemudian ikutin langkah-langkah yang ada pada LKPD itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dituangkan dalam permasalahan ini, yaitu adalah bagaimana kita memecahkan permasalahannya Pak Hairul ini ya. Oke, silahkan Bapak berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Silakan mulai dari sekarang. Nanti jika ada permasalahannya silahkan ditanyakan ya. Bagaimana Al-Farizi? Bagaimana? Nah, di sini ya. Ya, pas.
Ini dihapus di sini aja nanti ya. Nah, sama dengan di sini nanti ya. Oke, banyak anaknya siapa ini? Oh ya, gitu. Ini jumlah pendapatannya. Oke, sip. Sudah dibagi? Oke, sip. Lanjutkan. Ternyata sudah selesai ya. Ya. Baik, perhatikan anakku sekalian. Jadi permasalahannya tadi yaitu adalah permasalahannya Pak Irul ini. Kalian sudah selesaikan ya. Yaitu adalah bagaimana kalian menyampaikan pendapat, bagaimana cara Pak Hairul membagi hasil usahanya. Baik, lanjut. Nanti di kegiatan 2 perhatikan masalah kedua ya. Oke, semuanya hadap layar ya. Kita lihat permasalahan yang kedua ya. Oke, perhatikan permasalahan yang kedua. Nanti di kegiatan 2 itu kalian akan mendiskusikan permasalahan kedua ya. Oke, perhatikan. Ya. Ilustrasi yang kedua ya, permasalahan kedua. Ya, apa itu? Coba Yuli baca. Berat paket yang diterima oleh hotel selama 1 minggu. Oke, berat paket yang diterima oleh hotel selama 1 minggu yang diantar oleh kurirnya ya. Nah, oke. Ya. Nih ya. Nah, jadi yang pertama berapa ini? Yang berat berapa? 5 kg. Ya, yang beratnya 5 kg. Yang kedua beratnya? 6 kg. Yang ketiga beratnya? 7 kg. Yang keempat beratnya? Ya, 11 kg. Jadi inilah berat paket yang diterima oleh hotel selama satu minggu ya, yang diantar oleh Pak kurirnya ini ya. 5, 6, 7, dan 11 kg. Perhatikan, yang 5 kg ini adalah banyaknya ada 4 paket. Nih ya. Yang kedua yaitu adalah banyaknya 6 kg apa? Yang banyaknya itu adalah 3 paket ini beratnya adalah 6 kg. Yang beratnya 7 kg ini sebanyak 5 paket. Yang beratnya 11 kg ini banyaknya 2 paket. Nah, jadi permasalahan ini anakku sekalian nanti adalah bagaimana kita akan menentukan nilai rata-rata paket ya yang diterima oleh suatu hotel ini selama 1 minggu. Bagaimana caranya? Nah, ini Bapak sudah ajarkan di dalam penyajian data secara bentuknya itu adalah data berbobot. Ingat-ingat ya, data berbobot waktu penyebaran data ya. Maka nanti kita akan pakai itu anakku sekalian. Yaitu adalah dengan cara kita membuat data kita ini menjadi data berbobot. Ya, seperti ini. Yaitu adalah berat paketnya berapa gitu ya. Nih, berat paketnya berapa di sini? Yang pertama itu adalah yang 4 kg berapa, yang 5 kg berapa, 6 kg berapa, 11 kg berapa. Nah, di sini banyak paketnya. Andai kata misalnya di sini contoh 4 kg banyaknya ada 2, tinggal ditulis 2 paket. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Nanti tinggal kita mengambil ini, ya. Yaitu adalah mengambil atau menambahkan satu kolom lagi, yaitu adalah banyaknya ya paket yang diterima hotel dikali dengan berapa satuannya ya. Oke, siap tidak? Oke, baik. Nanti kita akan berdiskusi di kegiatan yang nomor 2 ya, yaitu adalah pada LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Silakan dibuka LKPD untuk kegiatan 2-nya ya. Silakan. Oke, sudah dibuka? Baik, nanti Bapak ini kegiatan 2 ini juga akan Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya, berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian hasilnya nanti kita akan presentasikan. Ya, silakan.
Tinggal tulis berapa banyaknya. Ini kan contoh ini. Yang beratnya 5 kg. Nah, gimana? Yang mana, Nak? Yang ini. Oh, ini kan tinggal ini kan kali kan. Ya, gitu kan. Ini kan berat paket 5. Ini kan frekuensinya banyaknya kan? Berarti 5 dikali 4 berapa? Berapa 5 kali 4? Nah, nanti 6 kali 3 berapa? 7 dikali 5 berapa? 11 kali 2 berapa? Nah, hasil dari perkaliannya ini. Oke, yang sudah jadi nanti Bapak bantu untuk presentasinya. Bapak foto dulu hasilnya yang sudah jadi. Oke. Yang sudah jadi kelompok 2 dulu. Kelompok alfa ya. Oke. Kelompok alfa. Coba anggotanya ini Juli, Egi sama Hendry ya. Oke. Ya, bisa dibukain. Nah. Oke. Sip. Baik ya, jadi tadi kalian sudah berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2 ya. Bagaimana caranya itu adalah Anda sudah berdiskusi. Sekarang kita presentasikan hasilnya ya. Sudah siap semua ini? Siap ya? Baik, hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. 4 dikurangi 1 berapa? Oke, baik. Kita kasih kelompok 3 pada hari ini ya. Yang pertama untuk kasus 1 ya. Kasusnya bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Hairul di dalam membagi hasil usahanya. Oke, sudah siap? Siapa yang menjadi presentasinya? Yuli? Oke, silakan Yuli. Yuli, oke. Ya. Akan mempresentasikan soal nomor 1 yang akan diwakilkan oleh teman kami Viviana Saputra. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut ke soalnya, Pak Hairul adalah seorang pengusaha dan jutawan. Dia memiliki 5 anak laki-laki. Dia memiliki 3 restoran. Pada bulan Januari 2024, Pak Hairul mendapat penghasilan dari usahanya, yaitu restoran durian 35 juta, restoran tulip 20 juta, dan restoran lombok 45 juta. Dari hasil usahanya pada bulan Januari, Pak Hairul berkeinginan ingin membagi hasil usahanya kepada 5 anaknya dengan cara yang adil agar tidak ada yang dirugikan. Soal pertama, bagaimanakah cara Pak Hairul membagi hasil usahanya agar tidak ada yang dirugikan? Yang kedua, berapakah yang didapat setiap anaknya Pak Hairul dari pembagian hasil usahanya? Maka pertama, berapa rupiah hasil usaha yang didapat Pak Hairul pada setiap usahanya? Seperti yang kita ketahui, yaitu restoran durian 35 juta rupiah, restoran tulip 20 juta rupiah, restoran lombok 45 juta rupiah. Jumlah hasil usaha Pak Hairul pada bulan Desember dari 3 restorannya adalah jumlah hasil dari 3 restoran, yaitu restoran durian plus restoran tulip plus restoran lombok, maka diperoleh 35 juta rupiah plus 20 juta rupiah plus 45 juta rupiah, maka dihasilkan 100 juta rupiah. Yaitu langkah kedua. Dari langkah 1, ayo temukanlah bagaimanakah cara Pak Hairul membagi hasil usahanya agar tidak ada yang dirugikan. Kemukakan pendapatmu, yaitu dengan cara
membagi rata biar adil tanpa ada yang dirugikan. Langkah ketiga yaitu dari langkah 1 dan 2, ayo temukanlah berapa yang didapat setiap anaknya Pak Hairul dari pembagian hasil usahanya. Untuk memasukkan pembagian hasil usaha pada setiap anak Pak Hairul agar tidak ada yang dirugikan, yaitu adalah dengan cara jumlah hasil usaha dibagi banyak anak, yaitu 100 juta dibagi 5 dan mendapatkan hasil 20 juta rupiah setiap anak Pak Hairul. Langkah keempat yaitu setiap kalian menyelesaikan langkah 1, 2, dan 3, coba diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Misalkan banyaknya pendapatan dari setiap usaha dari Pak Hairul dinyatakan dalam bentuk X1, X2, X3, dan XN. Banyaknya anak Pak Hairul dinyatakan dengan N, dan nilai rata-rata dinyatakan dalam bentuk X rata-rata. Maka untuk menentukan nilai rata-rata dapat ditentukan dengan rumus X rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus Xn dibagi dengan N. Jika jumlah data dinyatakan dengan sigma, maka X rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Demikianlah presentasi dari teman kami Yuliana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, luar biasa. Hapus dulu buat kelompok 3, yaitu kelompok beta atas presentasinya yang luar biasa. Semangat luar biasa ya. Oke, anakku sekalian, tadi sudah kalian diberikan informasi oleh kelompok beta, yaitu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dari Pak Hairul. Bagaimana? Sama atau tidak? Sama. Kelompok 2 alfa bagaimana? Sama. Sepaham sama? Baik, Bapak konfirmasi dulu jawabannya ya. Oke, perhatikan semuanya anakku sekalian ya. Jadi di sini itu adalah di kelompoknya si beta ini, yaitu adalah Yuli ya, Nuri, dan satu lagi yaitu adalah Yulia ya, Yulianti. Maka di sini itu adalah diperoleh ya dari hasil usahanya Pak Hairul ini, yaitu dari 3 restorannya tadi dikemukakan adalah. Kemudian pertanyaannya adalah berapa sih jumlah penghasilannya Pak Hairul ya pada bulan Januari? Itu adalah secara total. Maka gimana caranya tadi? Yaitu adalah kelompoknya si beta menyampaikan bahwa dijumlahkan semuanya Pak. 35 tambah 20 tambah 45 juta rupiah. Ya, maka menghasilkan 100 juta rupiah. Sama? Sama semua? Dan ini adalah benar. Oke, hapus untuk kelompok beta. Luar biasa ya. Next, berikutnya pendapatnya kelompok beta ini, yaitu adalah gimana sih caranya Pak Hairul ini membagi hasil usahanya ya, agar tidak dirugikan. Oh, ternyata pendapat dari kelompok 3 ini adalah bagi rata biar adil, tidak ada yang dirugikan. Sependapat tidak? Ini sependapat tidak? Oke, dengan Bapak sependapat ini, bagi rata biar adil. Oke, jadi udah ketemu di sini konsepnya, bagi rata biar adil, tidak dirugikan. Sip, 100 ya. Oke, next. Yang terakhir dia itu adalah di yang langkah 3. Coba kita lihat ya. Nah, ini gimana sih caranya? Berapa sih yang didapat setiap anaknya ya? Setiap anak Pak Hairul ini, Gopur dapat berapa, Gais dapat berapa, Juna dapat berapa, Zen dapat berapa, Ruslim dapat berapa. Oke. Jadi di sini diperoleh berapa ini? Yaitu adalah dari langkah 1, yaitu jumlah totalnya ya, yaitu adalah hasil usaha dari Pak Hairul sebanyak 100 juta dibagi dengan banyak anaknya Pak Hairul. Berapa banyaknya?
yaitu adalah 5. Maka 100 juta dibagi 5, maka diperoleh, yaitu setiap anaknya adalah 20 juta rupiah setiap anak Pak Hairul. Rata tidak? Adil tidak? Adil ya. Oke, bagaimana? Sepaham? Anda sama? Iya, sama. Oke, H plus lagi. Luar biasa. Ya, jadi ini sudah ada alternatif ya yang kita pakai di dalam kita memberikan solusi dari permasalahan Pak Hairul, yaitu adalah supaya bisa adil, yaitu dengan cara membagi rata sehingga diperoleh 20 juta rupiah. Nah, yang tak kalah pentingnya anakku sekalian, dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini butuh kita itu namanya adalah pemahaman konsep. Bagaimana sih cara yang sesungguhnya secara matematisnya ya di dalam kita menentukan nilai rata-rata data tunggal. Baik, perhatikan ini ya. Tadi sudah dijelaskan sama temannya, Bapak luruskan dikit ya. Ya, jadi di sini itu adalah bukan salah, tapi ini adalah Bapak luruskan dikit ya. Jadi jika setiap hasil usahanya Pak Hairul itu dilambangkan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya, bukan dan N ya. Nah, jadi dan seterusnya artinya kalau kita diberikan data banyak gitu. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan dilambangkan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Nah, itu luruskan Bapak dikit ya. Nah, jadi di sini itu adalah dilambangkan dengan itu hasil usahanya itu ya. Yaitu adalah X1 ditambah X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan titik-titik dan seterusnya adalah XN ya, dibagi dengan N, maka diperoleh konsep penentuan nilai data tunggal itu adalah jumlah X ini secara totalnya itu dilambangkan dengan apa namanya ini? Ya, dilambangkan dengan sigma atau dalam bahasa komputernya itu adalah summary ya. Summary ya, itu ya. Maka itu adalah dilambangkan adalah sigma jumlah total dari data yang kita peroleh atau data dari hasil usahanya Pak Hairul ini dibagi dengan N. N itu adalah banyak data. Oke, jadi rumus untuk mencari data tunggal ini adalah X rata-rata atau X bar, namanya ini dibaca X bar ya. X bar sama dengan sigma X ya dibagi dengan N. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham tidak? Sudah paham? Yakin? Yakin. Baik, kalau sudah yakin, alhamdulillah. Setiap kita mengerti satu ilmu itu ingat, ucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, biar ilmu kita menjadi ilmu yang selalu kita simpan dan kita manfaatkan setiap waktu. Oke? Untuk lebih pahamnya kalian, biar Bapak tahu sejauh mana kalian paham tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, maka saya kepingin menguji kalian semua ya. Lewat Anda jawab pertanyaan atau kuis latihan soal yang Bapak akan berikan. Coba kalian buka ya soal itu, latihan soal itu ya, Anda jawab sesuai dengan langkah yang Bapak tadi sudah jelaskan kepada kalian semua.
Yang sudah jadi silahkan dikumpulkan, boleh. Oke. Yuli Nuri Anissa. Oke. Oke, semuanya sudah ya? Baik, anakku sekalian, bagaimana? Sudah dimengerti pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Alhamdulillah. Oke, baik. Anakku sekalian, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang Statistika? Ya, menentukan nilai min data tunggal dan data berbobot. Nah, anakku sekalian, jadi dari pelajaran kita tadi itu adalah dapat kita simpulkan bahwa yang pertama apa tadi? Nilai rata-rata adalah apa? Ya, yaitu adalah hasil bagi dari jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Nilai rata-rata data tunggal ya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ya X bar sama dengan ya sigma X dibagi dengan N. Yang terakhir yaitu adalah untuk data berbobot. Nilai rata-rata data berbobot adalah dapat ditentukan dengan ya sigma F dikali X dibagi dengan sigma F ya. Oke, itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini anakku sekalian ya. Baik, anakku sekalian, Bapak ingatkan ya bahwa manfaatnya kita belajar ini begitu banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Maka agar bermanfaat kelak di kemudian hari. Baik, anakku sekalian, cukup mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan nilai rata-rata data kelompok ya. Tolong dibuka bukunya, tolong dibuka materi yang pernah Bapak kirimkan ke grup ya. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih. Oke, siap tidak? Siap tidak? Alhamdulillah. Baik anakku sekalian, pada pagi hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Marilah kita tutup sama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Mari bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.